Haleluya, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Kembali bersama Yesus Kuatku, kita sama-sama mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Puji Tuhan, haleluya. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat kemurahan Tuhan, kasih sayang Tuhan bagi kehidupan kami. Kami ada karena Tuhan, dan sepatutnya hidup kami terus mempermuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mau merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus tolong setiap kami, beri pengertian buat setiap kami. Dan Tuhan tolonglah kami urapi dan ajar kami melakukan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kami syukur dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Renungan hari ini berjudul Tetap Semangat. Terambil di dalam Amsal 18 ayat 14. Amsal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Haleluya. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Ayat ini berbicara tentang kekuatan luar biasa dari kondisi mental, mentalitas, dan spiritual seseorang dalam menghadapi badai kehidupan. Setiap kita tidak luput dari ini, namanya penderitaan, karena dalam mengikut Tuhan kita harus menyangkal diri, pikul salib yang merupakan bagian penderitaan. Filipi 1 ayat 29 dikatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi kita dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Tuhan, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Penderitaan bisa berupa masalah, tantangan, ujian, pencobaan, sakit penyakit, pergumulan kehidupan yang sejatinya tidak bisa kita hindari, tapi kita harus hadapi. Karena semuanya itu tidak memandang siapa kita, status apa kita. Selama kita masih hidup di dunia ini, kita pasti mengalami yang namanya penderitaan. Tapi yang kita harus yakin adalah bahwa ada jalan keluar, ada jawaban yang pasti, ada pertolongan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Makanya renungan hari ini mengingatkan kita untuk kita tetap kuat, tetap semangat di dalam Tuhan meskipun kita menghadapi situasi kondisi yang sulit saat-saat ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kata semangat di sini dalam bahasa aslinya dikatakan ruah. Diartikan sebagai roh atau daya hidup. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya ini menjelaskan bahwa tubuh yang sakit atau situasi yang sulit, penderitaan, masalah, pergumulan, tantangan kehidupan, ujian masih bisa ditanggung selama jiwa dan semangat seseorang tetap menyala. Untuk itu supaya kita tetap semangat, kita harus jaga hati kita supaya hati kita tidak menjadi tawar. Karena Amsal 24 ayat 10 dikatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Untuk itu marilah Bapak Ibu Saudara kasih, jagalah hati kita. Sebab dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan, Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hati dengan apa? Jaga hati dengan firman dan Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Sehingga roh kita tetap menyala-nyala di dalam Tuhan. Kalimat tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah menekankan bahwa ketika semangat atau jiwa itu hancur atau patah, manusia akan kehilangan kekuatannya untuk berjuang. Penyakit fisik jauh lebih mudah diobati daripada jiwa yang terluka atau putus asa. Pertanyaan retoris ini, siapa yang akan memulihkan semangat yang patah, mengarahkan kita pada kesadaran bahwa kemampuan manusia ada batasnya. Hanya Tuhan
Sang Pencipta roh yang mampu menyembuhkan, memulihkan, dan memberikan kekuatan baru saat kita benar-benar patah semangat. Puji Tuhan, sehingga biarlah kita tetap bersandar, berharap hanya kepada Tuhan yang memberikan selalu kekuatan buat kehidupan kita. Tanpa Tuhan kita tidak mampu. Kita tidak mampu menjalani dengan kekuatan kita sendiri. Kita butuh kekuatan Tuhan yang tidak terbatas itu. Amsal 3 ayat 5-8. Amsal 3 ayat 5-8 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Amsal 17 ayat 22. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi renungan di hari ini menyadarkan buat setiap kita untuk kita bersandarlah kepada Tuhan, berharaplah kepada Tuhan, bersukacitalah dalam Tuhan, tetap kuat dalam Tuhan, karena semua itu mendatangkan semangat dalam kita menghadapi kehidupan ini, bahkan situasi kondisi yang sulit sekalipun. Yesaya 40 ayat 29-31 menjadi ayat terakhir bagi kita hari ini. Dikatakan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita berdoa. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik buat kebenaran firman-Mu yang memberikan kami kesadaran untuk kami tetap semangat di dalam Tuhan. Meskipun kami harus menghadapi penderitaan, bahkan kondisi situasi yang sulit sekalipun, kami mau tetap berharap untuk kami tetap semangat di dalam Tuhan. Tuhan tolong mampukan kami Tuhan. Kami perlu kekuatan Tuhan yang tidak terbatas itu menjadi kekuatan kami. Puji Tuhan, terima kasih. Sepanjang hari ini kami serahkan hidup kami ke dalam kasih kemurahan Tuhan. Puji Tuhan, berkatilah setiap kami Tuhan. Ampunilah akan kami datang di hadirat-Mu yang kudus. Ini doa syukur kami. Berjalan bersama dengan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bersama Yesus, aku kuat.